Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marta Rini dari kelas akuntansi B. Baik, di sini saya akan menjawab soal akuntansi keuangan menengah pada soal UTS untuk jawaban nomor 1. Untuk menjawab nomor 1 pada materi bab 5, yaitu kas dan investasi jangka pendek. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, ada pada kas kecil. Dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang sejumlah relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar untuk cek. Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu sistem impres dan metode fluktuasi. Sistem impres, di dalam sistem ini jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kecil untuk membentuk dana kecil. Untuk metode fluktuasi, dalam metode fluktuasi membentuk dana kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam sistem impres. Untuk perbedaan metode impres dan metode fluktuasi terletak pada saldo kas kecil. Saldo kas kecil selalu tetap, sedangkan pada metode fluktuasi akan berubah-ubah atau berfluktuasi sesuai dengan nilai uang yang diisikan kembali dalam kas kecil. Pada soal nomor 1, UD Semangat 18 Oktober 2020 membentuk dana kas kecil. Pencatatannya menggunakan sistem impres. Pengisian kas kecil dilakukan setiap 20 hari. Di dalam soal nomor 1, untuk membuat jurnal yang diperlukan. Pada tanggal 18 Oktober, dana kas kecil didebit 5 juta rupiah, kasnya dikredit 5 juta rupiah. Pengeluaran pada tanggal 20 Oktober sampai 5 November, kas kecil tidak dicatat saat terjadi transaksi. Pada tanggal 10 November, apabila dilakukan pengisian kembali kas kecil, maka jurnalnya sebagai berikut. Biaya listrik 300.000 rupiah, biaya konsumsi 200.000 rupiah, biaya perlengkapan 1 juta rupiah, biaya angkut pembelian 150.000 rupiah, biaya perbaikan mesin 250.000 rupiah, biaya air gas 400.000 rupiah, biaya perlengkapan kantor 200.000 rupiah, kas 2.500.000 rupiah. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya. Terima kasih kepada Ibu Udra Febrianti MM dan teman-teman sekalian untuk memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dalam penjelasan. Perkenalkan, nama saya Elisa Nana. Di sini saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, saldo kas pada buku besar kas perusahaan Aik Habib pada akhir September 2020 menunjukkan angka 2.357.500. Sedangkan rekening koran yang diterima akhir September menunjukkan saldo sebesar 2.537.500. Setelah diteliti, ternyata perbedaan saldo tersebut disebabkan karena adanya piutang yang ditagih oleh bank sebesar 180.000 dan bank membebani perusahaan dengan biaya tagih sebesar 10.000. Hitunglah jumlah saldo kas yang benar 30 September 2020 dan jurnal penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya, saldo kas perusahaan ada 2.357.500 ditambah dengan piutang bank sebesar 180.000. Jadi jumlahnya ada 2.537.500.
dikurangi dengan biaya tagih 10.000. Jadi untuk saldo kas sebenarnya ada 2.527.500. Dan untuk jurnalnya, kas pada piutang bank sebesar 180.000 dan biaya tagih pada kas sebesar 10.000. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Memes Deborah. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Namun sebelumnya saya akan bacakan soal tersebut. Pada akhir bulan Januari 2020, rekening koran perusahaan aku menunjukkan angka sebesar 7.850.000. Nah, setelah diteliti terdapat setoran dalam perjalanan sebesar 475.500 dan biaya administrasi bank sebesar 22.500 dan cek yang masih beredar sebesar 1.350.000. Nah, di sini diminta untuk membuat perhitungan besarnya saldo bank setelah dibuat rekonsiliasi bank. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali lagi di materi, yaitu di bab 5 halaman 91, itu tentang rekonsiliasi bank. Jadi jawaban untuk nomor 3, yaitu diminta membuat besarnya saldo bank setelah dibuat rekonsiliasi bank. Jadi saldo menurut bank tadi yaitu 7.850.000 ditambah setoran dalam perjalanan. Mengapa ditambah dengan setoran dalam perjalanan? Karena setoran dalam perjalanan yaitu setoran yang dikirim ke bank di akhir bulan tetapi belum diterima oleh bank. Jadi nilai nominal 7.850.000 ditambah dengan setoran dalam perjalanan sebesar 475.500 sehingga hasilnya adalah 8.325.500. Selanjutnya dikurangi dengan biaya administrasi bank sebesar 22.500 dan cek yang masih beredar sebesar 1.350.000. Mengapa dikurangi dengan cek yang masih beredar juga? Karena cek yang masih beredar ini merupakan cek yang sudah dikeluarkan perusahaan dan sudah dicatat sebagai pengeluaran kas, tetapi oleh penerima belum diuangkan ke bank, sehingga bank belum mencatat sebagai pengeluaran. Jadi jumlah pengurangan tadi 22.500 ditambah dengan cek yang masih beredar sebesar 1.350.000, itu hasilnya adalah 1.372.500, sehingga saldo menurut bank yang sudah ditambahkan dengan setoran dalam perjalanan sebesar 8.325.500 dikurangi dengan biaya administrasi bank dan cek yang masih beredar sebesar 1.372.500, sehingga saldo bank sesudah rekonsiliasi itu sebesar 6.953.000. Ya, sekian penjelasan untuk jawaban nomor 3 dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Esther. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Saldo kas di buku besar kas perusahaan dia per 30 November 2019 menunjukkan angka 424.500. Sedangkan saldo kas perusahaan di bank menurut rekening koran bank sebesar 460 juta. Perbedaan angka tersebut disebabkan karena adanya bank menerima setoran dari langganan sebesar 21 juta dan masih ada cek yang belum diuangkan sebesar 14.500. Jadi di sini diminta buat perhitungan besarnya saldo kas setelah dibuat rekonsiliasi bank dan diminta buat jurnal penyesuaiannya. Jadi perhitungannya di sini saldo kas menurut perusahaan itu senilai 424.500.000 ditambah setoran dari pelanggan itu senilai 21 juta dan cek yang belum diuangkan itu senilai 14.500. Jadi jumlahnya di sini senilai 35.500.000. Jadi saldo kas yang sebelumnya itu senilai 460 juta. Jadi di sini jurnal penyesuaiannya yaitu kas masuk di debit
senilai 21 juta dan pendapatan jasa masuk ke kredit senilai 21 juta. Piutang usaha masuk di debit senilai 14.500.000 dan kas masuk di kredit senilai 14.500.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vida Regina Iswan akan menjawab pertanyaan nomor 5. PT Agis menjual produknya pada 17 September 2018 secara kredit kepada Bapak Akoha dengan menandatangani wesel senilai 50.000 umur 2 bulan 8%. Buat jurnalnya. Untuk jurnalnya di sebelah debit ada wesel tagih PT Agis 50.000. Di sebelah kredit ada piutang usaha PT Agis 50.000. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dari jawaban yang telah kami sampaikan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.